Oke, kita masuk kepada bagian ini. Proses terjadinya pembuatan tulang atau ya dan juga jenis-jenis tulang gitu ya. Nah, tulang yang tadi mengeras, sel yang sudah mengeras menjadi tulang itu terdiri dari kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan serat kolagen gitu ya. Jadi material tulang itu kalsium, tapi kalsium apa saja? Yaitu kalsium fosfat, kalsium karbonat, dan serat kolagen. Nah, pada embrio tulang itu pertama-tama berbentuk serat ya, embrio gitu ya. Embrio itu ya di trimester pertama gitu ya. Nah, ketika berkembang, nah tulang tadi serat itu mengeras sebagai bentuk proteksi terhadap organ vital dan penyokong tubuh gitu. Jadi ketika jantung mulai dibentuk gitu ya, paru-paru mulai terbentuk, organ liver mulai terbentuk gitu ya. Nah, itu maka tadi yang menjadi serat tadi itu akan mengeras gitu ya. Yang tadinya masih berbentuk serat tulang itu dia akan mengeras, membentuk tulang untuk mendukung dan menyokong tubuhnya gitu ya. Nah, lalu kita akan melihat bahwa di dalam tubuh kita ini, khususnya ya orang dewasa ya, itu terdapat 206 tulang. Nah, 29 tulang itu ada di bagian kepala, ya, termasuklah nanti bagian kepala itu tulang hidung, tengkorak, tulang telinga, tulang rawan ini gitu kan, itu di bagian kepala, tulang leher gitu. Itu di bagian kepala itu ada 29 buah tulang di kepala. Lalu ada 64 buah tulang di tubuh bagian atas. Tubuh bagian atas itu ya shoulder kita gitu ya. Lalu ya bagian osefagus kita gitu, itu bagian atas gitu ya. Nah, itu ada 64 buah tulang, lalu 51 buah di bagian batang atau di bagian tengah. Misal itu tulang punggung, tulang tulang dada itu kan bagian tengah gitu ya. Lalu sampai ke bawah gitu, panggul, nah itu masih tulang bagian tengah batangnya. Nanti ke bawahnya lagi itu 62 buah tulang di bagian tubuh bawah gitu ya. 62 itu paha, lutut, kaki, jari-jari. Nah, itu adalah tulang bagian bawah, terdapat 62 buah. Sedangkan tulang bagian tengah ya lengan kita gitu ya, tangan kita, jari-jari kita. Nah, itu ada 51 buah. Nah, sekarang disebut ada jenis-jenis tulang. Nah, tulang itu misalnya tadi kita lihat gambar yang tadi ya. Nih ya, ini kan tulangnya. Ada tulang ini, tulang itu, yang kecil, yang halus, yang panjang, yang pendek, yang lebar gitu ya. Nah, jadi kita belajar tentang jenis-jenis tulang. Di situ ada yang disebut long bones, tulang yang panjang. Nah, tulang yang panjang ini, misalnya tulang kaki gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Ciri-cirinya itu berongga dan padat gitu. Nah, nanti akan saya tunjukkan tulang yang berongga itu seperti apa ini ya. Nih. Nah, nih yang di sebelah kanan itu ada yang tulang yang padat sekali ya, yang sering dibawa oleh piaraan kita, misalnya anjing gitu ya, dia kan suka gigit-gigit tulang. Nah, itu ada tulang satu gitu yang tulang pada bagian kaki atau lengan, paha. Nah, satunya lagi itu tulang yang berongga gitu ya. Ini yang tulang berongga ini yang tulang disebut tulang panjang tadi, long bones gitu. Nah, biasanya pada lengan dan kaki. Dan kita tahu ya kalau ukuran panjang lengan kita ini di sini itu sama dengan ya panjang kaki kita dari lutut ke sampai ke mata kaki itu ya sama. Nanti kalau nggak percaya coba diukur gitu ya. Nah, jadi hampir biasanya hampir sama gitu panjangnya. Dan ini adalah tulang yang panjang gitu ya, tulang dari semua tulang yang lain gitu. Lalu ada yang disebut short bones. Nah, tulang yang pendek itu pada ankle dan wrist. Ankle itu ya kalau wrist itu kan jari-jari ya. Nah,
Ankle itu biasanya pada kaki gitu ya, pergelangan kaki gitu. Nah itu dia itu pendek pada pergelangan kaki sama pergelangan tangan wrist itu. Jadi kita melihat bahwa ukurannya itu tidak lebih panjang dari tulang pada lengan. Nah jadi tulangnya itu pendek. Nih mungkin ini wristnya. Lalu nanti kalau yang ankle-nya itu ya tulang pergelangan kaki gitu ya. Nah ini wrist. Nah, jadi pendek. Jadi kalau leg itu panjang ya, arms itu panjang. Nah, itu yang tulang panjang dan tulang pendek. Nah, tulang pendek ini pada ankle, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan. Nah, lalu ada yang disebut flat bones. Nah, flat itu berarti pipih datar ya. Nah, ini biasanya pada ya tulang bagian kepala gitu ya, tengkorak, bagian dada gitu. Kenapa disebut flat? Karena ya selain dia tidak panjang seperti lengan sama tangan gitu ya, lengan sama kaki. Nah, dia ya bentuknya juga pipih gitu. Nah, seperti ya ribs kita, tulang dada kita itu kan pipih gitu. Dan bentuknya ya lebar. Kalau sebentar ya, saya ambilkan alat peraga saya. Nah, ini alat peraga saya. Nah, ini kan tulang dada nih. Nah, ini bentuknya ini pipih gitu, pipih. Nah, dia tebalnya ya cuman berapa senti gitu ya, dan dia kayak penutup organ paru, organ jantung, dan ya di bawahnya itu liver, stomach gitu ya. Nah, ini ya organ tulang yang flat. Nah, ini biasanya dia ada di tengkorak gitu ya, kepala, lalu dada. Nah, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Lalu ada yang disebut namanya irregular bones. Nah, atau tulang-tulang yang ya strukturnya itu tidak normal gitu ya, atau kayak bisa berubah gitu ya. Misalnya pada wajah dan tulang vertebrae itu tulang belakang kita gitu ya. Jadi dia itu nggak lurus gitu. Ada yang bentuknya ya tulang belakang itu kan kayak gitu, kayak S gitu ya. Nah, bentuknya atau ya muka kita, tulang wajah kita ini gitu. Nah, itu juga bentuknya kalau misalnya gambar tadi mana ya, tengkorak. Nih, wajah kita mau dibilang bentuk apa? Panjang, lebar, pipih. Enggak ya, dia tuh ada yang menonjol-menonjol, ada yang ke dalam, ada yang ya banyak lekukan-lekukannya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi wajah disebut ya irregular gitu, enggak bentuknya enggak ada yang pas gitu, enggak ada yang pakem, bulat, lingkaran atau apa gitu. Nah, sama seperti ya tulang bagian punggung kita. Kalau misalnya nih saya gambarkan nih, bagian punggung kita itu kan kayak ada lengkungan gitu ya, ini ditutupin sama otot jadi nggak kelihatan gitu. Nah, misalnya tulang bagian ini panggul, nah itu bentuknya seperti apa, ada lengkungan-lengkungan. Nah itu ya itu disebut ya irregular ya, bentuknya nggak konstan atau ya nggak pasti gitulah ya, kayak tulang lengan kan ini pasti nih bentuknya panjang gitu ya. Baru kalau yang wrist itu lebih pendek, itu jari-jari itu kelihatan wristnya itu nggak terlalu bagaimana panjangnya, nggak sepanjang tulang lengan sama tulang kaki. Nah ini ya jenis-jenis tulang yang kita pelajari dan jumlah tulang yang ada pada tubuh kita dan komposisi dari tulang itu sendiri. Nah, setelah berikutnya kita akan mempelajari khusus tentang bone marrow.